Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini 25 Sya'ban 1442 Hijriah, kami bersyukur pada Allah atas nikmat kami bisa bertemu dengan para ustadz, ya, para guru dan murid-murid, para santri dan juga orang tua wali murid dari SMA Liwaul Furqan, SMA Plus Liwaul Furqan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita semuanya dan melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat dan yang nantinya bisa kita amalkan dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Baik, dalam waktu yang singkat di sore hari ini, kurang lebih 30 menit nanti kami menyampaikan materi. Setelah itu kami mempersilakan untuk perihal diskusi atau bertanya ya terkait dengan materi ataupun di luar materi jika memang diperlukan, terutama tentang tema yang kita bahas sore ini nanti bisa ditanyakan. Tema kita yang kita angkat ini problematika santri milenial. Ya, namanya hidup ya selalu ada problem. Baik mulai dari kita lahir, usia anak-anak, kemudian beralih ke mau akil balik, kemudian masuk ke usia balik, mau remaja, kemudian nanti sampai menginjak ya sudah masa kuliah, lulus, ingin kerja, kemudian ingin menikah. Semua itu tentu saja ada problem-problem yang akan kita hadapi, tergantung dengan keadaan kita itu masing-masing. Tentu problem anak-anak dengan problem remaja, problem anak akil balik tentu berbeda. Ya, problem anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang juga berbeda. Problem anak-anak ya desa dengan anak kota juga berbeda. Problem anak-anak yang gaul, anak-anak milenial saat ini dengan yang dulu-dulu juga itu berbeda. Nah, kita akan lihat beberapa hal di sini. Ada 3 poin yang nanti kami uraikan. Yang pertama, ini tentang problematika yang ada pada remaja. Problem-problem besarnya itu apa? Ya, yang kedua, sebabnya itu apa sih? Dari sebab ini kita akan pecahkan, ya, selesaikan, cari jalan keluar, baru nanti kita tahu karakter untuk mendakwahi mereka itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu guru, ya, para ustadz serta para santri sekalian yang semoga Allah rahmati dalam kebaikan. Ini problematika anak muda kalau yang ada saat ini. Coba kita lihat saja. Ini berita Detik ini ya. Mungkin ada yang sering baca di Detik atau kumparan.com. Berita Detik di sini sebutkan 2 minggu yang lalu ada kasus anak kecanduan gadget di Jawa Barat. Kecanduannya ini luar biasa. Ada pengaruh-pengaruh yang di sini sebutkan belasan rawat jalan, ada yang meninggal dan seterusnya. Ada efek-efek atau dampak-dampak jelek yang timbul dari kecanduan gadget ini, kecanduan gawai. Kemudian ada juga problem selain kecanduan gadget, ya kecanduan gadget itu contohnya kalau saat ini ya main game, ya medsos, ya kemudian waktu habis di depan HP terus, ya kemana-mana pokoknya gawe yang dipegang, gawe yang dibawa, ya seperti itu. Di kumparan.com sebutkan ada aksi bullying, ya berujung kekerasan fisik, ya anak sekolah. Ini ada di Indonesia, ada di luar negeri juga seperti di Thailand yang disebutkan di sini. Di Indonesia juga kita akan temukan itu. Bullying jadi hal biasa, membuli orang lain, ngejek orang lain, jatuhkan orang lain, ya. Kalau dia ada problem atau ada masalah itu diumbar dan seterusnya. Aksi bullying ini membuat orang itu down, membuat orang itu jadi kurang semangat, ya, dan dia sulit juga untuk bergaul lagi dengan rekan-rekannya atau teman-teman lainnya. Nah, ini problematika anak muda, ya, ayah bunda, orang tua dan para ustadz serta para santri sekalian, ini yang dihadapi kecanduan medsos.
Ya mungkin barangkali para ustadz atau orang tua mungkin tidak mengetahui medsos-medsos yang ada yang saat ini berkembang. Mungkin baru mendengar TikTok itu apa sih? Ya, ada Instagram, mungkin sebagian juga nggak punya, ada yang punya. Orang tua belum tentu punya gitu ya. Karena Instagram itu sekitaran umur 20-30 yang sering make. Yang usia 40 ke atas tuh jarang. Ya, media sosial di Instagram, lihat gambar, lihat video, ya kadang bisa buka explore, kemudian memantau yang lagi viral, yang lagi hangat, yang lagi hot saat ini. Nah, dapat tahu dari situ. Kalau biasanya orang-orang tua, ya biasanya mengincar pada media seperti Facebook. Ya, mereka pakai itu. Ya, biasanya itu kalangan yang tua, ya kalangan yang lebih tua daripada kalangan milenial. Kemudian kalau lebih umum kita pakai ya YouTube, cuma melihat video. Saat ini ada TikTok juga yang sering banyak kita lihat orang-orang joget, ya nyanyi di situ dan seterusnya. Kemudian problematika lagi mereka kecanduan game online. Wah, kalau game online itu bahkan bayar ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kayak semisal Free Fire, ada PUBG dan seterusnya. Nanti kalau ingin upgrade ke tingkatan lebih tinggi dia mesti beli senjatanya, beli alat ini, beli alat itu, mesti bayar. Bisa habiskan uang sampai jutaan juga itu bisa. Tergantung dia itu mau keahliannya itu seperti apa. Kemudian ada juga yang tadi yang kita sebut sering bullying, membuli yang lain, ya mengejek yang lain. Ya, ini saat ini jadi problem ya. Apalagi di anak-anak SMP atau anak-anak SMA. Di anak-anak SD juga sering juga ada. Ada juga gara-gara bullying ini akhirnya ujung-ujungnya juga ada yang dikucilkan oleh teman. Dia jadi introvert, dia jadi ingin menyendiri saja, tidak mau bergaul dengan yang lainnya. Atau mungkin akhirnya cuma bergaul dengan teman-teman tertentu saja, tidak bisa bergaul bebas dengan teman yang lainnya karena dikucilkan tadi. Ada juga yang depresi karena banyak tekanan. Bisa jadi tekanan dari teman-temannya, bisa jadi tekanan juga dari orang tua itu sendiri. Jadi problem anak muda saat ini begitu kompleks. Nah, kalau kita lihat sebab-sebabnya, ya sebab-sebabnya ini ada. Dan sebab-sebab ini tidak dibiarkan gitu saja. Kita bisa rampungkan atau kita bisa selesaikan ya. Ya, sebab-sebab ini kita lihat yang pertama, orang tua jauh dari agama. Jadi faktor atau problem sebenarnya. Dan kita bisa tahu dari sabda Nabi SAW, kalau orang itu dekat dengan ilmu agama, maka dia akan lebih mudah untuk dapat kebaikan. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya. Siapa yang ingin raih kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, siapa yang ingin Allah berikan padanya itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia itu pada agama. Maka faktor yang membuat anak-anak milenial saat ini tidak terurus, jadi nakal, jadi akhlak yang kurang baik, karena bisa jadi dari faktor orang tua dulu. Kalau orang tua ini mau kenal agama, mau menghadiri majelis ilmu, ya diisi oleh para kiai atau para ustadz, pasti di situ nanti akan berbuah kebaikan. Maka adik-adik yang dengar saat ini, biasanya ada yang punya problem itu karena dari orang tua dulu. Dia dapat contoh dari orang tua, dia mau berubah, sekarang masuk pondok nih ya, pulang, ketemu lagi keadaan orang tua seperti itu. Ya, dia akhirnya berubah lagi. Nanti jadi pondok, jadi ikut lagi, ya keadaan di pondok. Balik lagi ke keadaan, lihat keadaan orang tua, kembali lagi seperti itu. Maka kalau ingin kasih solusi, sebenarnya bukan hanya pada anak ya diberi solusi. Tapi pendidikan itu pada satu rumah. Orang tuanya dididik, ayah ibunya dididik, situ kalau ada kakek neneknya juga dididik, kemudian anak-anak dididik pula. Ya. Sehingga kalau semua itu paham agama, ya jalani agama itu dengan mudah. Karena tadi Nabi SAW sudah janjikan ya, siapa yang ingin baik, tentu dengan ilmu agama tuh. Dan memang dengan ilmu agama ini akan memunculkan rasa takut yang besar.
Sebagaimana kata Nabi SAW, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu adalah orang yang berilmu, ulama. Maka saling berbanding lurus, akan berbanding lurus antara ilmu dengan akhlak, dengan tingkah laku. Bahkan ini berpengaruh pada orang tua, pada anak. Maka ilmu itu ada, maka tingkah laku orang tua akan baik, keadaan dirinya akan baik, kemudian keadaan anak-anaknya juga akan ikut baik. Akan terpengaruh seperti itu. Jadi mari kita ingin selesaikan masalah anak-anak milenial saat ini, mulai perbaiki diri dulu. Baik anaknya itu berada di pondok, disekolahkan, belajar agama, orang tua juga demikian. Ayo ayah bunda belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Gak ada waktu, ya, tidak ada kata terlambat, tidak ada waktu terlambat. Sekarang tetap masih ada peluang untuk belajar. Lalu yang kedua, ini masalah lingkungan. Tadi bullying, ada juga miras, narkoba. Nah itu rata-rata itu karena lingkungan ya. Ada juga yang akhirnya jadi ngikut gayanya seperti gaya perempuan, ikut LGBT ya, LGBT. Dia ikutnya karena apa? Faktor teman ya, faktor orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena faktor itu nanti membuat faktor teman tadi ya, faktor teman tadi membuat yang lainnya ikut seperti temannya. Sebagaimana kata para ulama, mereka itu katakan as-sahibu sahibun. Teman itu sifatnya narik, itu narik orang lain lagi, narik lagi. Coba lihat aja, dia teman dengan teman yang rajin belajar akan ikut tertarik. Teman saya itu rajin belajar nih, saya harus semangat juga nih. Sebaliknya ya, kalau temannya dia ikut dengan teman yang main gadget terus, pegang gawai terus, mainannya game terus. Lihat aja anak-anak muda itu kalau sudah kumpul main game itu, dia panggil teman-temannya itu. Hei, kamu nyalain Free Fire-mu, saya juga ini nih. Main itu. Bareng. Pengaruh teman. Teman dengan yang baik, pengaruhnya akan baik. Kalau teman dengan teman yang buruk, sama juga. Coba lihat di sini, ya, para orang tua, para ustadz, dan juga para santri, sabda Nabi SAW, masalul jalisi salih wal jalisi su kamasali sahibil misk wakil haddad. Permisalan orang yang duduk atau majelis orang soleh dengan majelis, ya, permisalan orang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang berteman dengan orang yang jelek itu seperti berteman dengan pemilik minyak misek, minyak wangi dan pandai besi. La ya'dabuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu. Pemilik minyak wangi tadi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, beli darinya, atau minimal engkau mendapatkan bau wanginya. Kalau tidak beli ya dapat bau wanginya, dikasih atau dekat-dekat dia enak deh gitu. Kalau nggak dikasih ya dekat-dekat dia aja, wah enak nih, saya senang nih dengan dia nih, gak bau keringat, gak bau macam-macam, wah enak. Namun sebaliknya coba lihat, wakirul haddad yuhriku badanak au saubak au tajidu minhu rihan khabisatan. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Ya, badan atau pakaianmu hangus terbakar ya gara-gara teman dengan pandai besi yang biasa dekat dengan api, ya kita ikut kebakar juga. Kalau tidak ya, kalau nggak ikut kebakar ya dapat bau yang tidak enak dari pandai besi tadi. Nah ini ya, coba adik-adik perhatikan, ini akan pengaruh banget kita itu berteman dengan siapa. Maka sekarang kalau ingin dapat lingkungan yang baik, bentuk ya lingkungan yang baik, bahkan kita bisa terpengaruh dengan HP saja itu. Gara-gara grup WA kita bisa terpengaruh buruk atau baiknya. Sampai segitu. Maka sebab kenakalan ini dipecahkan dengan cara cari lingkungan yang baik ya untuk kita. Untuk adik-adik, para santri, cari lingkungan yang baik. Nanti ini misalnya nih mau istiqomah setelah nyantri, ya setelah itu cari teman-teman yang baik juga yang dukung dalam agama kita.
insya Allah akan jadi baik. Kemudian anak juga jadi nakal, ini karena perlakuan buruk dari orang tua. Ini mumpung ayah bunda ini hadir ya, orang tua juga hadir. Maka karena pengaruh buruk dari orang tua, maka pengaruh jelek juga pada anak-anak juga jadi nakal. Ya, bisa jadi sebab anak nakal itu adalah karena didikan kasar dari orang tua. Orang tua kasar banget di rumah. Ya. Dididik dengan pukulan misalnya, anak jadi ikut nakal. Yang praktekkan lagi mukul orang lain lagi. Atau dididik dengan perkataan yang pedas. Atau kadang itu menghina anak itu sendiri. Jadi anaknya itu dihina. Sehingga anak jadi down. Mungkin jadi anak yang minder, jadi introvert, jadi pendiam. Sehingga akhirnya timbul perangan Allah yang jelek pada anak. Ada yang sampai dampak jelek sudah dicari tempat pelepas. Di rumah saya kok orang tua saya itu perlakuannya nggak baik. Akhirnya dia mungkin cari pacar, cari kekasih. Atau dia cari lingkungan yang lain lagi yang beda dengan lingkungan di rumahnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, mari kita sebagai orang tua amalkan ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Jadi kita perbaiki diri. Makanya tadi dari orang tua dulu perbaiki, dari para pendidik perbaiki, dari para guru perbaiki. Maka kalau kita mengajar dengan sabar, nanti pengaruh baik pada anak-anak kita. Orang tua juga demikian. Kalau mau didik anak dengan sabar, pengaruh juga pada anak-anak. Kemudian bisa terjadi juga karena perselisihan dengan orang tua. Ada percakapan yang membuat anak tidak nyaman dan melampiaskan ke hal lain berupa kekerasan. Dia tawuran di luar ya karena ada problem dalam rumah. Dia itu sering berantem dengan temannya karena lihat orang tuanya itu berantem dan seterusnya. Jadi yang kita bahas ini tadi semuanya seputar orang tua ya ini. Juga karena tayangan, kalau saat ini tayangan. Ya tayangan saat ini kita lihat lewat mana ya? Lewat YouTube. Ya TV mungkin sudah semakin jarang dilihat ya. YouTube, lewat ya video-video di Instagram, Facebook. Nah, tayangan film kekerasan ini punya dampak memberi mudarat pada orang lain. Berdampak buruk pada orang lain. Jadi kadang misalnya dia lihat orang tinju di video yang dia lihat, dia ingin praktekkan tuh tinju gimana, silat tuh bagaimana. Ya kalau dia anak yang baik mungkin dia bisa kendalikan itu, tapi kalau dia anak yang ingin coba-coba ada temannya dia bisa melakukan kayak gitu, dia melakukan kekerasan seperti yang dia lihat di tayangan-tayangan tadi. Kata Nabi SAW, kita tidak boleh memberi mudarat pada orang lain ya. La dororo wa la dirar. Tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudarat pada orang lain. Begitu pula membalasnya. Nah, jadi ingat, tayangan itu mesti diawasi juga. Jadi ayah bunda, orang tua, para pendidik, para guru, tolong ingatkan pada tayangan anak kita. Kalau kita tidak bisa terjun langsung di dalam mengawasi, ya minimal tahu lah ini anak ini ngapain sih, ini aplikasi ini apa sih gitu. Orang tua minimal tahu dulu ini sambil bentuk mengawasi anak. Nah, kalau kita ingin cari solusinya, ini perlu dakwahi anak muda, anak-anak milenial saat ini sesuai dengan keadaan mereka. Karena Nabi SAW juga katakan pada Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ya kita dakwahi manusia itu sesuai dengan ya keadaan mereka yang mereka itu pahami. Maka anak muda ya pakai juga pendekatan dengan mereka ya. Karena Nabi SAW juga kadang dengan hikmah beliau menyesuaikan dengan keadaan orang yang beliau dakwahi. Ya. Yang orang yang belum punya ilmu seperti Arab Badui, Nabi SAW melihat kencing di masjid. Nah, itu Nabi cara ingatkannya beda loh. Dengan Usama bin Zaid yang sudah tahu ilmu kok malah bunuh orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah. Nabi sikap kerasnya kepada Usama bin Zaid, namun kepada Arab Badui tidak. Itu Nabi SAW namanya memperhatikan keadaan. Ya, beliau itu memperhatikan keadaan orang yang beliau itu dakwahi. Nah, coba kalau kita lihat di sini dakwah
kalau kita lihat dari era 1.0 sampai 5.0 ya, atau kita kenal di sini sebenarnya di era 4.0 ya. Ini era yang kita lalui saat ini, periode internet, namun sekarang sudah berkembang jadi periode society. Dulu kan baru ditemukannya mesin uap, ada ditemukannya listrik, awal kita itu kenal komputer. Nah, mungkin anak-anak milenial saat ini belum lahir nih. Nah, namun mereka lahir di sini saat ini di era internet. Maka kalau mau dakwah anak muda, atau ini anak-anak muda yang ada ini ingin berdakwah, nah bisa gunakan media sosial saat ini. Ambil tadi media sosial tidak digunakan untuk yang buruk, tapi ambil dari sisi baiknya. Dakwah di situ dengan tentu saja dengan ilmu. Ya misalnya buat video konten-konten yang manfaat daripada sekarang buat konten-konten prank yang nggak mutu gitu. Kerjain orang, ya gangguin orang, usilin orang gitu. Ya kan video-video nggak mutu itu. Dan saya nggak sarankan adik-adik para santri jadi YouTuber untuk buat video-video prank kayak tadi, nggak boleh. Kalau mau ya jadi YouTuber tapi buat video-video yang manfaat. Ngajar bahasa Arab, ngajar tajwid, ngajar tahsin. Ya, kalau punya tingkatan ilmu lagi sudah dalami agama dengan baik, ya misalnya nanti kuliah sampai di Madinah atau kuliah di Libya gitu, atau kuliah di STDI, nanti ya lebih berkembang lagi ilmunya, ngajarkan ilmu fikih, ilmu tentang muamalat dan seterusnya. Nah, ini karakter milenial nanti bisa disesuaikan nih ya. Mereka punya prinsip tuh beberapa, no gadget, no life. Nggak ada gawai itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka juga itu multitasking. Multitasking itu artinya ya kayak kita lihat aja lah, mereka mau lagi makan mie ayam, lagi di warung itu sambil pegang HP ini, nonton YouTube, ya, lihat, oh ini ada asik nih itu. Ya, mereka juga punya sifat sharing is cool, apa-apa di-share gitu. Ya, kalau dia dapat dari satu grup WhatsApp, dia share di grup keluarga atau grup teman-teman yang lainnya. Cepat dia share seperti itu. Kemudian saat ini bicarakan yang lagi viral gitu. Ya, yang lagi viral mereka itu bicarakan. Terus yang kelima, punya circle atau punya kelompok. Biasanya mereka punya kelompok-kelompok tertentu. Misalnya anak yang suka sepeda, ya dengan anak sepeda. Yang suka motor dengan anak motor. Yang suka naik gunung ya dengan anak yang suka naik gunung gitu. Mungkin anak-anak yang kutu buku dengan yang kelompoknya yang kutu buku lagi sendiri gitu. Nah, mereka sifatnya kayak begini. Maka kadang mungkin dakwah mungkin masuk ke kelompok-kelompok ini sendiri-sendiri gitu, lebih bagus. Nah, apa-apa dikit-dikit posting, lagi makan, ya lagi pedes, ya di videoin, ya, posting di story. Lagi ada foto menarik, dia datang ke suatu tempat hiburan, atau mungkin dia kunjungi ustadz deh, ya saya sudah foto dengan ustadz ini, nah dia sebar lagi, dikit-dikit posting pokoknya. Maka kalau kita lihat anak-anak muda yang kita sayangi ini, dakwahnya itu mesti lihat kebutuhan mereka. Bisa dengan kita itu gunakan desain postingan yang menarik. Kemudian kita gunakan juga bahasa anak muda yang mereka itu pahami. Ya. Selama tidak melanggar syariat, ya ingat ya, selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat ya nggak boleh. Juga kalau ngurus media sosial, kalau sudah punya istilahnya fans page atau punya grup gitu ya, ya ada admin yang ngurus, yang dimana nih admin itu paham keadaan anak muda. Ya, mereka itu paham keadaan anak muda. Jadi jangan pakai adminnya itu Pak Guru Bu Guru gitu untuk media sosial, ya nggak paham. Pak Guru Bu Guru nggak paham karakter anak milenial. Maka untuk buat copywritingnya, buat captionnya, ya anak-anak muda yang pahami. Nanti mereka sesuaikan bahasanya. Saya harap ini anak-anak saat ini, terutama anak-anak pesantren SMA Plus ini bisa berdakwah juga, ikut serta untuk dakwahin anak-anak muda saat ini, beri contoh-contoh yang baik. Anda tahu sendirilah bagaimana cara untuk menggunakan bahasa-bahasa yang bagus untuk anak-anak muda saat ini. Kemudian bisa ini ngaji melalui media sosial ya. Ya ada admin yang harus orang yang standby terus, ada penulis, ada tim inti dan editor naskah. Ya kalau memang belum punya ilmunya, baiknya ada tulisan ustadz gitu yang dia itu pakai gitu. Jangan pakai tulisan sendiri kalau memang bukan ahli di situ. Kemudian ada editor video, ini anak-anak muda kan lewat HP saja mereka bisa edit video. Nah, ada desainer poster, yaitu ada poster-poster yang dibuat bisa bahkan lewat HP pun yang sudah canggih bisa untuk buat.
Dan juga tentu ada sokongan dana. Nah ini kalau mau melihat contoh-contoh website, ini websitenya ya, rumiso.com, ada remajaislam.com, ada rukoya.com. Dan ini sudah dispesifikasikan lagi di sini, dikelompokkan. Rumiso.com untuk umum, remajaislam.com berarti untuk anak-anak remaja, anak-anak milenial. Kemudian untuk yang rukoya.com ini untuk pendidikan pada orang tua, bagaimana cara mendidik anak, yaitu materi parenting yang ada di situ. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk materi pengenalan pesantren Darus Sholihin, walaupun mungkin sekarang jarang update ya. Nah ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan silakan jika ingin bertanya, ada waktu kurang lebih 20-30 menit, monggo bisa digunakan untuk bertanya. Silakan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiah materinya, pengenalan kepada kami semua, para asatidz dewan guru, para orang tua, para santri, berkaitan dengan karakter anak milenial kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan bertanya untuk santri, juga untuk orang tua, boleh mengajukan pertanyaan. Adapun sesi pertanyaan ini insya Allah akan diarahkan oleh Ustadz Arta, salah satu staf pengajar di SMA kami, SMA Plus Al Furqan. Ustadz Arta, tafadhol, bisa mengarahkan pertanyaan. Langsung saja ya, tadi Ustadz izin langsung anak ada yang bertanya, silakan untuk panitia boleh di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa dari SMA Islam. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Pertanyaan adalah, tadi kan disebutkan berbagai macam problematika yang harus dihadapi oleh anak muda. Nah, begitu apa bekal ataupun bekal untuk anak mudanya sendiri untuk bisa menghadapi ataupun menyelesaikan beberapa berbagai macam problematika yang harus kita hadapi sebagai seorang pelajar ataupun seorang anak muda. Begitu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ringkasan pertanyaannya apa tadi? Masih intinya bekal yang harus kita miliki sebagai seorang anak muda gitu. Bekal paling penting adalah belajar agama dengan baik. Jadi kalau sudah masuk SMA di Al Furqan, ya belajar ilmu dengan baik, itu bekal paling utama sekali, tidak ada bekal yang lainnya. Ya, menghadapi masalah-masalah tadi yang begitu banyak ya. Bekalnya cuma itu. Karena ingat saya sabda Nabi SAW, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang ingin baik ya harus paham agama, belajar agama. Tidak paham ya nggak akan pernah jadi baik. Ya, dia mau jadi apapun ya harus punya background ini. Background ilmu agama. Jadi misalnya nih anak-anak SMA Plus Al Furqan nanti mau masuk ke tidak hanya ke universitas agama misalnya ya, pergi ke universitas umum seperti UI, ITB, UGM gitu ya. Maka modal yang paling penting yang dia miliki, silakan belajar ilmu dunia tapi jangan lupakan ilmu agama. Maka problem yang ada saat ini, anak muda yang nakal, anak muda yang doyan miras, anak muda yang doyan narkoba, itu bisa teratasi itu. Yang penting dikati ilmu agama dulu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustaz menyebutkan 5 sifat penanalan pada anak. Nah,
di salah satunya kan menyebutkan orang tua jauh dari agama, dan dimaksud dengan orang tua jauh dari agama itu seperti apa ya, Ustaz? Seperti orang tuanya nggak mau kenal agama, yaitu nggak mau ngaji. Jadi mungkin dia sebagian orang tua itu cuma tahu yang penting anak saya masuk pondok. Tapi orang tua nggak mau berubah diri juga gitu. Ya ada yang karakter orang tuanya nggak baik, ya gitu-gitu terus. Jadi nggak punya efek yang baik untuk orang tua. Sehingga nanti kalau misalnya para santri ini pulang ke rumah, malah mungkin terpengaruh dengan orang tuanya sendiri. Dia jadi jelek itu bukan karena didikan dari sekolahnya, tapi karena dari rumah itu sendiri. Nah itu ya nanti berpengaruh. Makanya yang jauh dari agama ya orang tuanya nggak pernah di majelis ilmu, nggak mau pelajari halal haram, kemudian nggak mau pelajari akhlak yang baik, ya sehingga keadaan orang tua seperti itu terus tidak mau berubah. Mungkin anak-anaknya bisa berubah, tapi ternyata tidak punya efek baik untuk orang tuanya. Ya akhirnya ya bisa jadi anak balik ke rumah ikut terpengaruh dengan kejelekan orang tua. Seperti itu. Silakan lagi. Selanjutnya ada Akbar, silakan Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Simanida, salah satu murid dari siswa SMA Musliwa Urban kelas 11. Sebelumnya anak ingin menanya, seperti yang Ustaz jelaskan berkaitan dengan program santri milenial yang sekarang, salah satunya adalah kecanduan media sosial seperti Instagram. Apabila seseorang dikatakan kecanduan oleh medsos atau Instagram, tapi dia tidak tercandu dengan suatu hal itu, malah sesuatu hal yang baik seperti mengeksplor yang baik akan membuat sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, bukan sekadar hanya penjelasan agama, tetapi juga sebuah edukasi bagi masyarakat yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya Ustaz, dalam keadaan seperti ini, apakah kita harus melanjutkan atau malah Siapa nanya tadi? Akbar ya? Akbar, Ustaz. Akbar punya Instagram nggak? Jujur aja, punya nggak? Iya, pakai alhamdulillah lagi ya. Selama ini pakainya untuk apa coba? Kenapa punya Instagram? Itu aja deh. Kenapa punya Instagram? Buat apa? Buat mengedukasi katanya Ustaz. Oh, berarti kamu ngajarin orang-orang di situ ya? Gitu. Nah, ngajarinnya, mengedukasinya kayak gimana, Akbar? Ya, yang lain dia Akbar. Jadi di sini kita punya salah satu organisasi micro blogger community. Di situ tergantung kepada ketuanya masing-masing Ustaz. Karena terkait dengan masalah proses belajar siswa-siswa zaman sekarang Ustaz. Seperti itu kan. Teruskan terus seperti itu berarti. Itu dilanjutkan. Itu sudah bagus. Tinggal diperbanyak lagi tema-tema seperti itu. Nggak mesti sebar tentang nasihat agama, nggak. Kadang mungkin sebarkannya mudah saja. Cara belajar di sekolah yang bagus, bagaimana membangkitkan niat membaca buku, bagaimana waktu agar manfaat, ya, bagaimana menggunakan media sosial yang baik gitu. Buat nasihat kayak gini kayaknya lebih asik gitu, dan Mas Akbar dan yang lainnya lebih paham untuk memberi nasihatnya seperti apa ya. Ya tentu dengan kesantunan, dengan kata-kata yang baik, pemilihan kata yang bagus. Nah itu tetap dilanjutkan. Yang buruk-buruknya ditinggalkan. Memang media sosial itu ada dua sisi ya.
Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau nggak pandai-pandai ya bisa terjerumus kepada keburukan terus. Maka sisi baiknya yang didominankan, gitu. Tanya apa lagi Akbar? Cukup? Cukup, Ustaz. Akbar ada yang tanya lagi? Cukup? Cukup, oke. Ya. Topik selanjutnya silakan, Bintang. Yang lain itu di bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, dari kajian tadi kita menyebutkan bahwa sebetulnya kenakalan anak dapat dilihat lingkungan dan perkembangan hidup. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara membangun kebiasaan yang baik di tengah lingkungan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun kebiasaan yang baik apa tadi? Di tengah lingkungan yang buruk. Ingin gimana berubah sesuatu yang baik lingkungannya buruk, Ustaz. Karena yang mungkin faktor lingkungannya kurang baik. Gini aja. Siapa nanya tadi? Jangan dulu pergi, jangan dulu pergi. Nah, pergi dulu gitu. Jangan dulu. Mau kemana? Siapa namanya tadi? Hah? Bintang, Ustaz, Bintang. Oh, Bintang. Oh, saya kira Bintang si pelawak ini. Mas Bintang, coba aja deh. Pertanyaan ini saya mau tanya dulu, apa mungkin ada seperti itu gitu loh? Kayaknya sedikit gitu. Jadi misalnya nih ya, ini contoh ekstrimnya aja. Ini sekitar kanan kiri ini semua ini lagi minum minuman keras gitu. Terus Mas Bintang ada di tengah-tengah. Kira-kira ngapain coba di situ? Paham ya? Ini semuanya lagi minum ya. Terus ini, hey bro, lagi ngapain sih itu? Boleh bareng nggak? Dengan datang bareng dengan mereka di situ. Kira-kira mau ngapain kalau bareng-bareng dengan mereka di situ? Bilang, oh maaf saya nggak minuman keras gitu. Atau pelan-pelan mau nyoba-nyoba dulu, kira-kira? Gimana? Nggak sulit jawab kan? Karena memang agak berat kayak gitu. Orang sudah baik dia baik ya, dia berada di lingkungan jelek, itu akan terpengaruh juga itu. Tadi yang saya sudah sebutkan kaidahnya, as-sahibu sahibun. Teman tuh sifatnya, lingkungannya sifatnya itu menarik ini. Mas Bintang tadi, orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, datang ke lingkungan ini, itu bisa luntur. Kecuali kalau jenengan punya ilmu yang kuat gitu ya, terus dakwahi mereka. Sudah deh, saya sudah tobat nih, kalian juga saya sudah tobat nih. Takut pada azab Allah, takut pada siksa Allah. Nah, mungkin yang lainnya mau dengar jenengan ketika sudah punya pengaruh di situ. Nah, akhirnya mereka berubah. Paham Mas Bintang? Ya. Jadi pertanyaan jenengan itu ibarat yang sulit ya. Jadi dia berada pada kondisi yang sulit itu. Silakan nanti lihat di lapangan sendiri. Saya nggak perlu banyak teori gitu ya. Lihat di lapangan sendiri. Contoh gampangnya aja rokok aja gitu. Teman-teman yang lainnya merokok ya. Terus tahu dulu Mas Bintang juga merokok. Tapi sekarang sudah tobat misalnya. Terus masa sih nggak dikasih rokok? Nggak mungkin tuh. Orang yang hobi rokok itu peduli terhadap sesamanya itu kuat banget. Yang nggak punya rokok dia kasih rokok, yang nggak punya korek dia kasih korek, coba lihat. Sampai segitunya. Masa sih yang lain nggak pengaruh? Pasti pengaruh. Maka solusi yang paling bagus untuk anak seperti ini adalah dia keluar dari lingkungan buruk ini, cari lingkungan yang baik, jangan di situ terus. Kalau enggak dia terpengaruh dengan miras, dia terpengaruh dengan rokok, dia bisa terpengaruh dengan narkoba gara-gara ada di situ. Jadi kalau Mas Bintang ada di situ, keluar, pindah ke lingkungan yang baik.
Nah, dari yang baik ini akan terpengaruh baik terus. Jadi masalah lingkungan itu penting. Paham Mas Bintang? Apalagi yang kurang? Mau nanya lagi? Coba Bintang. Ini kan soalnya. Baik Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? Masih ada? Masih, silakan. Masih ada 15 menit lagi Ustaz. Silakan kepada Fadil. Silakan yang sudah bertanya. Speakernya dikit-dikit ya Fadil dipegang. Silakan Fadil. Bukan catatan dulu ya, silakan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa masuk dulu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh mau nanya, tadi kan Ustaz bilang problematika pada remaja itu salah satunya jangan disosialkan Game ya. Ya lanjut. Lanjut. Bakal liburan nanti semester. Nah, Ustaz, apa tuh kalau membeli tips and tricks gimana caranya biar tidak media sosial dan tidak terjebak di online? Sebentar Fadil. Tadi apa problemnya main game ya? Main game? Game online apa game yang sudah terinstall di HP? Game online. Oh berarti nyambung ke internet dulu ya? Nah, yang ditanyakan apa? Tips and tricks gimana caranya biar Oh gampang tips and triknya, nggak usah punya paketan aja. Gampang gitu. Ini kan nyambung ke internet, berarti nggak usah punya paketan. Gampang itu selesai. Tapi kan kadang-kadang di rumah aneh kalau mana aku keluar jadi bosan gitu kan. Nggak ada apa-apa. Kira-kira hal yang manfaat yang lainnya. Saya juga jujur saja, saya itu dari dulu juga sama dengan kalian. Saya senang main game juga dulu ya. Dulu yang main apa dulu kayak PS macam-macam itu saya jagonya. Mungkin kalau Mas Fadil lawan saya kalau di zaman saya dulu itu nggak ada kelas itu. Itu dulu ya. Tapi saya masih kenal waktu gitu. Ya, tapi ketika itu saya berubahnya karena terpengaruh lingkungan lagi. Saya waktu datang ke Jogja masih bawa karakter itu masih bawa, tapi karena teman-teman itu semua pada ngaji, semua pada giat ilmu agama, mereka serius belajar, saya akhirnya ikut-ikutan. Mau ada waktu untuk main kapan lagi? Nggak ada, karena sudah sibuk dengan itu. Sebenarnya masalah anak muda karena kurang waktu yang manfaat. Waktunya dia tidak ada manajemen waktu dengan baik. Cuma ada tahu, ini waktu luang nih, game gitu. Nah, solusi yang paling bagus adalah sekarang nih coba nanti yang senang lihat YouTube dan lain-lain ya, cari bahasan manajemen waktu, time management. Kemudian coba gali video seperti itu, dalami itu. Orang kalau mau manfaatkan waktu dengan baik, biar nanti kurangi main gamenya tadi, dia harus punya goal dulu, tujuan itu apa? Target saya mau jadi siswa, saya harus lulus, harus punya kemampuan ilmu yang baik, saya harus juara kelas. Nah, sudah ada goal ini kan tujuan. Sudah ada tujuan, dia buat misi-misinya. Saya ingin seperti ini, saya belajar sehari itu berapa jam, saya baca buku bagaimana. Kalau sudah ada ini, dia tahu semua harus dimanfaatkan dengan baik. Maka waktu main game sudah nggak ada lagi. Gitu Mas Adel. Jadi sebenarnya anak muda itu problemnya karena waktu. Dia nganggap itu luang. Ya kenapa bisa nganggap luang? Karena nggak pahami tujuan hidup. Maka sekarang tetapkan dulu, saya goalnya mau apa. Gitu ya. Kayak gini aja lah. Ini adik-adik pada senang main bola gitu. Masa main bola 90 menit gak mau menang gitu? Ngapain masuk lapangan? Cuma tendang-tendang bola aja gitu. Bawa ke depan, terus bawa ke belakang lagi. Untuk apa? Harus kan ada misi-misinya nanti. Oh saya nanti bawa gini-gini, ini caranya gini. Oh ini gagal lagi, gini lagi gitu. Ada misi-misinya pasti. Tujuannya menang. Nah, problem anak muda tadi kurang manajemen waktu. Itu pasti itu. Kurangnya di situ.
Kalau dia punya target, nah orang punya target itu pasti sibuk terus dia. Nggak ada waktu. Wah, selalu bilang, oh saya nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu lagi. Ya memang karena dia tahu. Dia harus ngapain, goal hidup dia itu apa, tujuan hidup dia itu apa. Paham ya Fadil ya? Jadi problemnya cuma manajemen waktu. Kalau sedang lihat YouTube, saya sarankan buka video-video kayak begini tuh. Ada dengan bahasa Indonesia, ada dengan bahasa Inggris. Banyak gitu. Gali itu, pelajari itu baik-baik. Itu padahal yang contohkan tuh orang-orang barat loh itu. Harusnya orang muslim lebih lagi daripada itu. Gitu ya. Cukup kayak pada ya setelah Waalaikumsalam. Silakan bertanya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ibu dari Santri SMA Basel Bukan. Fondasi bertanya dari tema problematika santri Irania terdapat poin di masa ada lingkungan dan teman buruk. Nah, yang bertanya bagaimana ada kita untuk meninggalkan teman buruk sementara kita mengakui bahwa teman buruk itu satu lingkungan dan berjangka satu anggota sana di rumah satu lingkungan dan kita tahu itu mungkin akan selamanya. Kita menegakkan itu bukan berarti buruk tetapi bahwa Baik, sebentar. Siapa tadi namanya? Teguh. Ada yang berisik. Maaf Bu Nurul Umu Almer, sebentar ya, sebentar ini agak gangguan. Kok dia ini terus di mute dia itu coba. Ya, baik. Tadi namanya siapa, maaf? Suaranya tadi kebisingan dah. Kencang, ulangi. Teguh. Ya, baik. Tadi yang ditanyakan gimana biar keluar dari lingkungan yang buruk, begitu ya? Bagaimana keluar dari lingkungan yang buruk? Kita jadi orang itu ada dua keadaan. Mas Teguh itu kalau lihat lingkungan itu ada dua ya. Taruhlah Mas Teguh yang mau masuk di situ. Karena Mas Teguh bisa jadi dua. Yang pertama jadi orang yang mewarnai, atau yang kedua jadi orang yang diwarnai. Kalau jadi orang yang mewarnai berarti punya ilmu itu, dakwahi teman-teman, ngajak yang lainnya dalam kebaikan gitu. Tapi kalau yang orang yang diwarnai, dia masuk, kalau itu lingkungan jelek, tadi seperti saya banyak contohkan tadi, dia ikut terpengaruh. Nah sekarang Mas Teguh itu keadaannya apa? Apakah dari orang yang jadi orang yang bisa mewarnai ataukah orang yang malah mudah diwarnai? Kalau memang punya ilmu bisa mewarnai, manfaatkan itu momen yang ada kesempatan ketemu mereka, dakwahi mereka. Tapi kalau belum mumpuni, maka sikap yang kedua yang dipilih, sudahlah saya pindah dulu, sulit pengaruhi mereka, saya bergaul seadanya saja, seperlunya saja. Tapi setelah itu saya perbaiki diri dulu, nanti biar bisa pelan-pelan untuk dakwahi mereka. Nah, itu yang dipilih. Jika teman sebelumnya ada dua pertanyaan. Ya, silakan. Yang kedua adalah bagaimana agar kita untuk meninggalkan teman buruk dan kita tahu bahwa teman buruk itu adalah satu lingkungan kita. Tapi kita ingin tetap gaul dengan mereka. Ya itu tadi, seadanya aja berarti, seperlunya. Kalau nggak perlu, nggak usah gabung lagi gitu. Makanya gini ya, misalnya nih, ini ada kita punya teman, dia itu pintar deh. Tapi kelakuannya buruk, berarti saya cuma bergaul dengan dia, saya ambil pintarnya saja. Ya, nanti kelakuan buruknya, saya hindari itu. Seperti itu. Jadi pilah-pilah berarti.
Tugasnya lebih berat dibandingkan kalau bergaul dengan teman yang baik. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya saya lapor dan salah satu saksi dari kampus luar tempat. Izin Ustaz, saya ingin memberikan 3 pertanyaan. Yang Ya. pertama, apakah kita harus berteman kepada seluruh teman yang di dalamnya ada orang yang baik dan ada orang yang buruk, atau kita harus berteman dengan yang baik saja dan meninggalkan yang buruk? Yang kedua, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih jauh dari agama? Yang ketiga, berikanlah kami motivasi untuk kami para anak milenial yang masih kecanduan gadget sehingga kami terjerumus dalam pacaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang mic-nya dulu, pegang. Nggak boleh pergi dari situ. Pertanyaan pertama tadi apa? Apakah kita harus berteman kepada seluruh teman yang di dalamnya ada orang yang baik dan ada pula orang yang buruk, atau kita harus berteman dengan yang baik saja Baik. dan meninggalkan yang buruk? Imam Ibnul Qayyim itu bagi teman itu ada 3 tipe. Teman itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama, teman yang kita butuh terus panjang waktu. Ini ibarat makanan ya. Makanan tuh butuh terus tuh. Yang kedua, ada teman yang sifatnya seperti obat. Kalau ada penyakit baru kita datang. Dia itu obat atau dokter ya. Ada penyakit baru kita datang. Kalau tidak ada penyakit, kita tidak datang. Kalau dengan dokter nggak mungkin tiap waktu dia datang itu. Seperlunya aja. Teman tipe yang ketiga, teman yang sifatnya seperti racun. Pengaruhnya jelek semuanya. Nah, nanti tadi siapa yang nanya tadi? Mas siapa? Panggilannya apa? Hah? Sadil, Ustaz Sadil. Sarif ya? Sadil, Ustaz Sadil. Sandif. Aduh. Sarir. Ya wes deh. Asadil. As-Sadil. Ya. Asadil. As-Adil ya. Namanya agak susah. Nah, tadi jadi teman-temanmu semua itu, pasti di antara mereka itu ada 3 ini. Apa tadi teman yang pertama apa? Seperti makanan. Makanan itu butuh tiap waktu tuh. Yang kedua tadi apa? As-Sadil? Seperti obat atau dokter ya. Pas lagi sakit aja baru datang. Lagi darurat saja baru datang. Terus yang ketiga, temannya itu seperti racun. Nah, jadi kan itu sudah paham 3 teman kayak gini. Nah, kapan bergaul dengan yang butuh tiap waktu, berarti yang berilmu, yang pintar, yang akhlaknya baik, datangi terus. Namun ada teman itu yang tipenya itu seperti obat atau dokter, kadang-kadang saja kita butuh baru kita datang. Kemudian ada yang seperti racun, nah itu yang dijauhi. 3 ini nanti dibagi. Paham ini ya? Ya, terus yang kedua tadi. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih jauh dari agama? Sekarang dengan itu nanti pelajari agama baik-baik. Niat paling utama perbaiki diri dan nanti dakwahi orang tua. Kalau niatnya seperti itu, insya Allah pelan-pelan kalau sudah jadi baik, punya ilmu yang mumpuni, kemudian dari sisi akhlak orang tua pun senang, prestasinya bagus. Nah, pelan-pelan nanti orang tua akan tersadarkan dengan itu. Ya, jangan lupa doakan orang tua dan dakwahi pelan-pelan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, berikan kami motivasi, tetapi para
anak milenial yang masih kecanduan gadget sehingga kami terjerumus dalam masalah. Ya, tadi gadget sama dengan medsos ya, ada dua sisi. Sisi baik dipakai, gak masalah pegang HP terus kalau memang dia pakai untuk yang baik-baik. Dan kalau saat ini apalagi kalau anak-anak yang umumnya belajar online sekarang ini ya gak bisa lepas dari HP. Tugas orang tua nanti ngawasi, anak itu diingatkan juga terus. Jadi pandai untuk menempatkan diri gunakan HP tadi. Gak masalah gunakan HP, namun bagaimana menempatkan diri tadi. Tentu akan lebih sadar untuk menggunakan HP untuk hal baik kalau kita terus belajar agama. Maka kita akan tahu, oh saya harus manfaatkan untuk ini, manfaatkan untuk itu. Oh ini ada kepentingan nilainya lagi lebih baik gitu. Jadi ingat ada dua sisi saja. Yang hal baik kita manfaatkan, yang tidak baik kita tinggalkan gitu. Sama dengan kita memakai media sosial, seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam. Lagi ya Sadin? Ada lagi dari santri? Mungkin apa ada sesi yang di luar santri? Mungkin. Oh iya, silakan Hadis. Silakan. Nah ini berarti pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, pertanyaan terakhir dari santri. Silakan Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di antara poin solusi masyarakat mengatakan kegiatan itu perselisihan yang berasal. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita dan orang tua saling mengerti dan saling memahami. Bagaimana tadi? Coba diulang. Cara kita dan orang tua saling mengerti dan saling memahami. Bagaimana cara? Di pertanyaan Ustaz, bagaimana cara santri bisa saling memahami dan mengerti dengan orang tua yang mungkin sering bersisi paham Ustaz? Iya. Berselisih paham ya. Ya. Apalagi kalau memang jaraknya jauh ya. Jadi sering si anak itu inginkan ini, si orang tua inginkan ini gitu. Yang poin paling penting, ini siapa tadi nanya? Namanya siapa? Tadi kurang jelas. Ajis. Ya. Kalau mau solusi paling mudah dulu ya. Anak itu pokoknya banyak-banyak ngalah pada orang tua. Itu kunci paling utama. Anak banyak-banyak ngalah. Manut dulu deh. Kapan nanti untuk dakwah orang tua mau berubah, nanti ada kesempatan. Penting saya belajar agama dulu, lihat dulu keadaan orang tua, saya manut dulu, nuruti. Selama itu bukan maksiat, saya turuti dulu deh. Itu paling mudah untuk mewujudkan bakti pada orang tua. Terus tunjukkan akhlak yang baik. Ya, biar orang tua itu mau berubah. Jadi biar tidak banyak berselisih paham terus. Jadi poin paling penting banyak sabar dan banyak ngalah. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kira-kira mau ada kita jawab sama yang susah apa suka ada waktu? Ada pertanyaan di tempat lain? Di Zoom Ustaz, mungkin ada orang tua yang ingin bertanya Ustaz. Oh iya, satu aja kalau gitu. Karena sini sudah mau maghrib nih Ustaz. Iya. Mungkin satu pertanyaan kita lihatnya. Iya. Baik, kita batasi ya jadi satu pertanyaan. Silakan mungkin yang ingin bertanya dibuka suaranya tanpa. Jika tidak ada, mungkin nanti dicukupkan. Cukup ya, Ustaz itu? Cukup kayaknya ya. Cukup ya. Cukup ya. Insya Allah semua pertanyaan sudah diwakili oleh Pak Santri tadi, insya Allah. Baik, Setata, saya ambil alih ya. Alhamdulillah, Bapak sekalian, para santri, para asatidz sekalian, kita sesi demi sesi telah kita lalui dan sampailah kita pada sesi terakhir pengunjung acara.
yaitu sesi penutup ya. Eh, Ustadz, apakah ada pesan terakhir atau kesimpulan, bisa diluangkan waktunya atau cukup, Ustadz? Nasihat terakhir, marilah kita perbaiki ketakwaan kita pada Allah. Dan untuk anak-anak muda, tadi ada yang tanyakan tentang masalah game tadi Mas Fadil itu ya. Ini jadi sebenarnya poin jawaban, kalau anak-anak muda sekarang butuh membagi waktu dengan baik, manage waktu dengan baik. Bentuk takwa yang baik adalah manfaatkan waktu untuk hal-hal yang manfaat, agar waktu muda itu jadi lebih berkesan. Semoga Allah beri taufik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah Ustaz. Terima kasih di acara penutupan ini, di acara terakhir ini penutup, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga pada tim yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu memberikan tausiah kepada kami semuanya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bisa bertemu kembali di kesempatan lain Ustaz. Dan juga kepada para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara ini kita selesai laksanakan. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami semuanya, terutama khususnya untuk anak-anak didik kita nih, anak-anak milenial. Mudah-mudahan mereka bisa memahami dan mengamalkan apa yang mereka pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, jazakumullah khairan untuk semuanya. Ustadz, kami izin undur diri Ustadz. Ya, jazakumullah khairan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik.